Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Di sini Ibu mau klarifikasi ya, yang soal halaman 92, Ibu ada yang kesalahan yang ini. Yang di video yang kemarin itu Ibu malah lihat rumus yang bola pejal, bukan silinder pejal. Jadi yang bener tuh yang silinder pejal ya, yang rumusnya 1/2 M kali R kuadrat. Ada yang betul yang ini. Hasilnya 20 kg meter kuadrat ya. Caranya sama aja kayak kemarin, tinggal dimasukin aja, jangan lupa dikuadratin. Nah, setelah 4 dikuadratin, 4 kali 4 16, 16 dikali 2,5 hasilnya 40, 40 kali 1 dibagi 40 kali 1 40 dibagi 2 hasilnya 20. Jadi jawabannya yang bagian B itu 20 ya, bukan yang ini, Ibu salah. Jadi sorry ya yang tadi, tapi udah Ibu koreksi ulang kok, udah Ibu betul-betulin yang dikumpulin di classroom. Nah, sekarang Ibu bahas yang halaman 94 yang nomor 1. Yang ini banyak yang salahnya itu di bagian mana? Nah, banyak yang salahnya itu dua-duanya dihitung, harusnya salah satunya aja, ya kan, yang jadi poros itu berarti nggak dihitung, jadi yang hitung yang ini, kayak gitu loh. Terus yang 8 cm-nya nih, banyak yang nggak dirubah ke meter. Tulis dulu ya, diketahui FA-nya 40 Newton, FB-nya 20 Newton, dan R-nya atau D-nya sama aja 8 cm. Nah, 8 cm ini kita rubah ke meter. Caranya diapain? Yang kayak kemarin, dibagi 100, hasilnya 0,08 meter. Nah, yang ditanya itu apa? Coba mana? Jika terdapat momen gaya yang bekerja pada batang, hitunglah momen gaya tersebut jika poros putar berada di titik B. Jadi porosnya di titik B. Kalau porosnya di sini, berarti ini nggak usah kamu cari, cukup cari aja poros B-nya, berarti tahu B. Tahu B itu sama dengan FA dikali R, bukan FB, atau kamu cari FB atau ditulis FB, enggak. Jadi cuman FA-nya aja yang ditanya, ya udah nggak usah diikutin gitu loh. Kan Ibu udah kasih tahu kan di situ. Tergantung apa yang ditanya. Ini kan yang ditanya cuman di poros B doang. Kalau poros B kan dia nggak gerak kemana-mana, di sini aja. Gitu loh. Kan namanya poros kan diem aja gitu. Porosnya kan di sini. Berarti terlihat arahnya kemana? Mau ke sini. FA-nya. Coba ya. Karena FA-nya itu berlawanan dengan arah jarum jam, maka FA suara ayam min 40 dikali 0,08, hasilnya min 3,2. Kayak gitu doang sebenarnya, tapi banyak yang nyari tahu A-nya dicari FB dikali R, kayak gitu-gitu loh. Tapi hasilnya salah. Kenapa salah? Karena 8 cm-nya nggak dirubah ke meter, kayak gitu. Ada juga yang jawabannya kayak gini. Ibu paham sih sebenarnya jawabannya itu ini, tapi dia ngerubah yang 0,8-nya tuh di sininya loh, kayak gini loh. FA dikali R sama dengan min 48 dibagi 100 M. Nah, terus ada yang aneh-anehnya itu kenapa gitu ya? Kenapa tulisannya malah begini, 40 kecil lah gitu. Terus harusnya kan gini ya, kalau misalnya penulisannya betul harusnya gini. Kan ini dibagi nih, hasilnya segini. 0,08 sama aja kan kayak gini, hasilnya min 3,2. Tapi ada yang penulisannya aneh, jadi
ini sama ini tuh kayak nggak nyambung gitu. Sama dengannya, pokoknya ada jawabannya gitu ya. Kayaknya itu dari internet sih, tapi emang jawabannya benar, jadi ibu betulin aja. Kalau misalnya kalian nggak paham itu yang dari internet itu jawaban ini dari mana, 100 ini dari mana, ya dari yang ini, dari sentimeter ini kita rubah jadi meter. Oke, untuk arahnya karena dia itu berlawanan, jadi hasilnya minus atau berlawanan arah jarum jam. Kayak gitu ya. Jadi tolong betulin dan tolong teliti. Kalau misalnya ada satuan yang belum meter, kamu rubah dulu. Gitu. Paham ya sampai situ? Oke, sekarang kita lanjut untuk contoh soal yang halaman 97. Ini katrol. Coba kita baca dulu. Perhatikan gambar sistem katrol bebas di bawah ini. Katrol silinder masing-masing 4 kg. Katrol silinder masanya 4 kg. Dianggap silinder pejal dan massa M1, M2 berturut-turut 5 kg dan 3 kg. Dan jari-jari katrol 50 cm. Hitunglah percepatan benda dan tegangan tali. Diketahui M1 massa satunya 5 kg, terus massa 2-nya 3 kg. Jari-jari atau R-nya itu 50 cm, dan ini ada massa katrol atau MK-nya 4 kg. Ditanya percepatan itu A simbolnya dan tegangan tali itu T besar. Oke, yang pertama kita harus tinjau benda dulu satu-satu. Kita fokus ke M1. Untuk mencari awal rumusnya, kita pakai yang hukum Newton, yang F sama dengan M kali A. Sigma F sama dengan M1 dikali A. Kita tinjau dulu benda satu ya ini. Nah, ingat, W itu apa sih? W itu berat. Berat itu rumusnya adalah M dikali G. Berat itu M dikali G. Terus, lihat di sini, beratnya searah dengan pergerakan benda. Lihat di sini, ini ada benda 5 kg, di sini 3 kg. Nah, kalau di sini lebih berat, berarti otomatis gerakannya gini kan? Menuju ke sini. Jadi, kalau yang searah dengan pergerakan benda, itu dia bernilai positif. Jadi, W-nya positif. Untuk T1-nya, ini T1 di sini. T1-nya tuh negatif. Kenapa negatif? Karena dia arahnya tuh ke sini. T1 ke situ. Kenapa bisa ke situ? Kan untuk tali bisa tegang itu kan dia berlawanan kan. Misal nih, ada sutas tali. Masya Allah. Sutas tali, kamu pegang satu doang di sini, ditarik sama si A. Bisa tegang nggak dia? Nggak bisa, kecuali di sini ada si B. Jadi si A narik ke sana, si B narik ke sini. Jadi arahnya tuh beda. Kalau arahnya beda, baru dia bisa tegang. Paham ya? Jadi ini kan W-nya arahnya ke sini. Berarti otomatis T-nya itu arahnya ke sana. Kenapa? Karena tali bisa tegang gini, arahnya itu beda-beda. Gitu loh. Paham ya? Jadi T1 ini berlawanan tuh arahnya sama yang W, berarti nilainya negatif T1-nya. Sama dengan M1 dikali A. Nah terus W1, nah W itu rumusnya M kali G. M-nya berapa? M1-nya itu 5, masukin M1-nya 5. G itu apa? Gravitasi. Gravitasi itu nilainya 10. Itu sudah ketetapan, jadi nggak usah bingung. Min T1, M1-nya masukin lagi 5 dikali A, jadi 5A. Kita mau nyari T1, berarti ini kali dulu, 5 dikali 10, 50, pindah ruas. Jadi 50 min 5A. Gitu ya. Sama, tinjau benda di M2. Kayak tadi juga caranya, kita fokus ke benda M2-nya aja nih. Lihat, ada T2 yang intinya yang positif tuh taruh aja di depan gitu biar ngitungnya nggak bingung. Yang positif taruh depan. Lihat di sini. Kenapa T2-nya positif? Karena dia kan ngikutin arah bendanya.
T2-nya. Tapi kalau M-nya ini, biar tali ini tegang, dia arahnya kan ke bawah sini. Jadi berlawanan sama arah bendanya. Arah benda beratnya kemana gitu. Jadi T2 arahnya ke sana, M2-nya atau W-nya arahnya ke bawah sini. Biar talinya tegang kan harus arahnya beda-beda gitu. Ada yang ke atas, ada yang ke bawah gitu ya. Berarti T2-nya positif, nah W2-nya negatif. Masukin tuh T2, W2 itu sama aja, W-nya kayak ini, M kali G. Sekarang kan ini 2 kan, W2, berarti masukin M2-nya. M2-nya berapa? 3 kg. 3, terus dikali G-nya itu 10. Sama dengan M2-nya itu berapa? 3 dikali A. Karena ketemu nyari T-nya, berarti T2 sama dengan 3 dikali 10, 30, pindah jadi plus, terus plus 3A. Gitu, paham ya? Lanjut, di sini. Tinjau katrol. Sigma tau sama dengan I dikali alfa. Karena silinder pejal, kan tadi katanya bendanya silinder pejal, maka si I-nya diganti sama rumus silinder pejal. Ada kan ya rumusnya, setengah mr kuadrat. Dan alfanya diganti A per R. Sigma tau sama dengan inersia dikali alfa. Sigma taunya itu T1 dikali R min T2 dikali R. Nah ini rumusnya ya, sama dengan I-nya diganti sama yang ini, setengah mr kuadrat, alfanya diganti sama ini, A per R. Terus jadi ini kan sama-sama R ya, R-nya kita keluarin, jadi tinggal T1 dikurangi T2, R sama dengan setengah, M-nya berapa? M ini kan massa di silinder. Lihat, massa di silinder atau MK, katrolnya itu 4. Jadi kamu nggak usah bingung itu 4 dari mana. Dari soalnya gitu ya. 4. R-nya dikuadratin, A per R. Nah, ini ada R kuadrat. R kuadrat dibagi R, sisa apa? Sisa R1 doang kan? Sisa R. Kan ini ada R2, R kuadrat dibagi R, dihilangin gitu loh, sisa R-nya aja, berarti R ini dibagi sama ini, jadi R-nya habis. Jadi T1 sama dengan T2, sisa 1/2, 4A, karena R-nya tadi udah dibagi jadi habis ya. Lanjut, nah T1-nya kita masukin yang mana? Yang ini. T1-nya itu 50 dikurangi 5A. T2-nya 30 plus 3A. Masukin ke sini. 50, T1-nya kan, 50 dikurangi 5A min T2-nya 30 ditambah 3A. Nah, ini yang ada A-nya sama yang ada A-nya. Kalau yang nggak ada A sama nggak ada A-nya, kayak gini, 30 sama 50 dikurangi 30 hasilnya 20. Nah ini min 5 dikurangi 3A hasilnya 8A. Kenapa 8A? Karena di sini adanya minus, ya kan? Terus di sini deh biar nggak bingung, nyari ke sini dipindahin 20 dikurangi 8A sama dengan ini 2A. Terus yang sama-sama punya A kita pindahin. Jadi 20 2A yang awalnya minus jadi positif 8A. Terus 20 2A ditambah 8A hasilnya 10A. Nah, 10-nya ini, sebenarnya A ini itu dikali ya, perkalian 10 dikali A. Jadi kita kan mau nyari A ya, berarti A-nya tetap di sini, yang pindah yang mana? Yang 10. Karena ini awalnya perkalian, kalau pindah ruas jadi pembagian. Jadi 20 dibagi 10, hasilnya 2 meter per second kuadrat. Jadi 2 meter per second kuadrat ini dari mana? Dari sini. Itu ya.
Terus untuk tegangannya, untuk T1 berarti ini W, ya kan? W mana tadi? Nah, ini rinciannya ya. Ini W, untuk T1 itu W1 min M1 dikali A. Nah, tadi W itu dari mana? M kali G. Lihat, M1-nya kan 5 dikali 10 jadi 50. Terus M-nya 5 dikali 2, hasilnya 50 dikurangi 10, hasilnya 40. 40 itu dari dikurangi ya. Paham kali ya, ini mah gampang. Ini juga sama, T2 itu W2 plus M2 dikali A, 30 plus 3 dikali 2, hasilnya segini 36. Sampai situ paham ya? Kalau misalnya ada yang belum dipahami, silahkan ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.